Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Santri santriat Pondok Pesantren Al-Amin, juga segenap KP3, singkatan dari kepanjangan kakak pengurus Pondok Pesantren Al-Amin, yang seluruhnya saya banggakan. Kenapa saya membanggakan kalian? Karena kalian masih mau duduk di majelis ilmu, masih mau duduk di taman sorga yang ada di alam dunia. Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Fa'idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Maka apabila kalian lewat taman sorga, maka hendaklah kalian mampir, hendaklah kalian singgah, hendaklah kalian bergabung, duduk, berkumpul di taman sorga itu. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau maksud taman sorga?" Beliau menjawab, yaitu majelis ilmu. Majelis ilmu itu oleh beliau dikatakan sebagai taman sorga yang ada di alam dunia. Jadi kalau kita sering berkumpul di majelis ilmu, insya Allah nanti di akhirat pun Allah akan mengumpulkan kita kembali di dalam surganya Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang oleh Allah diposisikan, diberikan pertolongan sehingga menyempatkan diri untuk bisa duduk berkumpul di majelis ilmu. Di majelis ilmu itu banyak keuntungannya, banyak keutamaannya, banyak keistimewaannya. Di antaranya yang pertama, seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah dengan sababiah, dengan barokah kita duduk di majelis ilmu. Asalkan kita duduk di majelis ilmunya semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Maka oleh karena itu luruskan niat. Jangan sampai duduk di majelis ilmu karena ada perempuan yang diincar, jangan. Itu tidak benar itu. Kalau perempuan tersebut gak hadir, dia pun ikut gak hadir. Jadi dia harusnya berkenal waktu nasi dia. Ada di sini yang begitu ada? Mana Iruna? Iruna orangnya. Yang kedua, keuntungan duduk di majelis ilmu. Seluruh orang-orang yang duduk berkumpul di majelis ilmu itu seluruhnya berada dalam rahmat Allah, seluruhnya berada dalam kasih sayang Allah. Merasa ataupun tidak merasa, sebenarnya orang-orang yang sedang duduk di majelis ilmu, mereka sedang dipeluk dengan pelukan rahmatnya Allah. Terlepas dari apakah kita merasa dipeluk atau tidak dengan pelukan rahmatnya Allah, yang jelas menurut keterangan orang-orang
majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis sholawat, di majelis maulid, di majelis manaqib. Mereka adalah orang-orang yang sedang dipeluk oleh Allah dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan pelukan dari Allah dengan pelukan rahmatnya Allah, insya Allah jasad kita, tubuh kita haram tersentuh api neraka. Karena api neraka nggak berani menyentuh tubuhnya orang yang sudah dipeluk dengan rahmat Allah. Itu yang kedua. Keuntungan yang ketiga, berkhidmat ilmu. Hati kita akan selalu dihidupkan. Hatinya nggak bakalan mati. Hatinya selalu dihidupkan. Gitu. Mati hati itu jauh lebih berbahaya daripada mati ragawi, daripada mati jasadi, daripada mati tubuh. Kalau tubuh mati karena ruh keluar berpisah dengan jasad, kita dikubur di dalam tanah. Lalu kemudian berada kita di alam kubur, dan di alam kubur kita dihidupkan kembali, dan di situ ada kehidupan. Kehidupan yang panjang sampai datangnya hari kiamat. Kalau nggak percaya atau penasaran, silakan mati duluan, nanti akan nyusul. Atau masuk alam kuburnya bawa HP. Kalau omongan akan nggak benar, kamu WA kakak. Jadi mati hati lebih berbahaya daripada mati tubuh. Kalau mati hati itu mengakibatkan kita akan dikubur di neraka, akan diajar di neraka. Ciri-ciri orang yang matinya hati, ketika dinasehati dia tidak terima, dia marah, dia benci kepada yang memberikan nasihatnya. Ketika diingatkan terhadap kebenaran, dia menolak. Ciri-ciri orang yang mati hatinya, badannya dibawa ngaji berat, dibawa duduk di majelis ilmu, bawaannya panas, pengen cepat keluar, nggak ada ketenangan. Ciri-ciri orang yang mati hati, ketika badannya digunakan untuk beribadah, dia nggak betah. Tapi sebaliknya ketika badannya ada di tempat maksiat, dia senang, betah, nggak mau pulang sampai istrinya datang nyari-nyari. Tahu-tahu ya suaminya lagi nyawer. Nah, itu ciri-ciri orang yang mati hati. Jangan sampai hati kita dimatikan oleh Allah. Maka oleh karenanya, supaya hati kita nggak mati, sering-seringlah, biasakanlah, dawamkanlah, kontinukanlah, istiqomahkanlah kita untuk selalu duduk di majelis ilmu. Karena di dalam kitab Nawasul Ibad diterangkan bahwa Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Alaikum bimujabasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah, kama yuhyil ardhal maitata bima'il maqal." Rasulullah bersabda, wajib atas kalian, hendaklah kalian selalu duduk berkumpul di majelis ilmu dengan para ulama, dengan guru-guru, dengan para kiai, dengan para asatidz, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang ahli mendekatkan dirinya kepada Allah. Hendaklah kalian selalu berkumpul bersama mereka di majelis ilmu atau di majelis zikir atau di majelis yang lainnya, di mana di majelis itu kita melakukan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena sesungguhnya kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla jalaluhu akan menghidupkan hati yang mati binuri hikmah, dengan cahaya hikmah, cahaya ilmu yang Allah berikan di dalam hatinya. Karena memang ilmu itu adalah cahaya di dalam hati. Al-ilmu nurun fil qalbi. Ilmu itu cahaya di dalam hati. Yang dimaksud ilmu dalam hadis ini bukan ilmu umum seperti matematika, kimia, fisika, bahasa Inggris, akuntansi dan sebagainya. Tapi yang dimaksud ilmu dalam hadis ini tentu ilmu agama yang bersumber dari Allah yang Maha Mengetahui.
Dia ilmu nurul fil qalbi. Ilmu itu cahaya di dalam hati. Semakin bertambah ilmu agama kepada kita, maka tentu hati kita akan semakin terang. Ketika seorang hamba Allah hatinya terang, diterangi dengan cahaya ilmu Allah, maka dia akan melihat dengan jelas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Akan kelihatan jelas. Itu beberapa keuntungan kita duduk di majelis ilmu. Maka oleh karenanya akan selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin berpesan kepada kalian sebagai generasi penerus agama bangsa dan negara, kalian sebagai tulang punggung orang tua, kalian sebagai kebanggaan orang tua kalian. Tentu manakala salah satu dari kedua orang tua kalian meninggal dunia atau kedua-duanya meninggal dunia, tentu kedua orang tua kalian jangan pun mengharapkan kiriman pahala dari kalian, mengharapkan pahala mengalir ke alam kuburnya dari kalian. Itulah yang dimaksud anak yang soleh. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u. Atau boleh dibaca lofaz, shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun sholihun yad'u. Boleh dibaca JR, boleh dibaca lofaz, yang penting kita paham arti kalamnya. Ketika umpama dibaca JR, berarti itu kedudukan kalimatnya jadi badal. Badal, ya badal waktu minkul. Dari badal lapan ilah min salasin, dari badal lapan salasin, berarti lapan salasin itu kedudukan kalimatnya menjadi mudal minhu. Oleh karena mudal minhunya dibaca JR, maka badalnya pun harus dibaca JR. Karena badal itu dalam ikrobannya mengikuti mudal minhunya, sama seperti nahat dan mahfud, sifat dan mausuf alaih. Nah kalau umpama dibaca lofaz, shadaqatun jariyatun atau ilmun yuntafa'u bih aw waladun sholihun, berarti itu kedudukannya jadi khobar dari mubtada yang dibuang akhirnya hiya. Wahia bermula itu tiga perkara, shadaqatun jariyatun, jadi itu yang pertama shadaqah jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, yang kedua ilmu yang bermanfaat, aw waladun sholihun, yang kedua ada ketiga anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh, setiap kali dia berbuat baik, setiap kali dia melakukan kebaikan, sekecil apapun, kapanpun, dimanapun ia melakukan kebaikan, itu secara otomatis pahala langsung mengalir ke orang tuanya dalam kubur, walaupun tidak diniatkan. Karena bagaimanapun juga diakui ataupun tidak diakui bahwa anak tersebut menjadi anak yang soleh itu jasa orang tua. Dengan gigih mendidik, membimbing, mengarahkan anaknya dari semenjak bayi, kemudian setelah usia 7 tahun dimasukkan ke sekolah madrasah dan seterusnya sampai dimasukkan ke pondok pesantren. Di pondok pesantren mengkaji berbagai macam disiplin ilmu agama, baik ilmu tauhidnya, ilmu kalamnya, ilmu usuluddinnya, ilmu fikihnya, usul fikihnya, ilmu hadisnya, mutalawal hadisnya, Qurannya, tafsir Qurannya, ilmu tajwidnya dan sebagainya. Akhirnya ia menjadi anak yang soleh, memiliki ilmu dan ilmunya diajarkan kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya di berbagai tempat. Maka sepanjang ilmu jadi amalkan, sepanjang itu pula pahala terus mengalir ke orang tuanya. Itulah anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Jadilah kalian anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Jadilah kalian jadi anak-anak yang dapat membahagiakan orang tua, bukan hanya di dunia dengan harta, tidak, tapi di akhirat dengan pahala. Orang tua kita itu tidak menuntut balas jasa dari anaknya. Melihat anaknya sudah menjadi anak yang baik, yang soleh, yang taat, yang rajin sholat dan juga orang tua udah senang. Nggak perlu bawain mobil, nggak perlu ngasih kebo, nggak perlu ngasih onta, nggak. Melihat anaknya menjadi anak yang soleh, orang tua sudah bangga, sudah senang. Yuk kita jadi anak-anak yang bisa secara terus-menerus, secara kontinu mengirim pahala kepada orang tua kita. Bagaimana caranya? Kita berjuang, berupaya, berusaha
optimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu ahli surga. Mana ayatnya? Mana dalilnya? Yuk kita lihat dalilnya. Al-Quran surah 4 An-Nisa juz yang kelima ayat 69. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa may yuti'illahu wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 69. Silakan dibuktikan, salah enggak? Enggak mungkin salah. Walaupun akan memberikan sebenarnya pengen istirahat tapi nggak apa-apa demi kalian. Kata Allah dalam ayat ini, waman dan barang siapa yuti'i yang taat, yakiman Allah kepada Allah wa Rasulah dan kepada Rasulnya, barang siapa yang taat, patuh, tunduk, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, patuh dan tunduk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, faulaika maka mereka itulah orang-orang ma'alladzina akan ditempatkan, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang an'ama telah menganugerahkan nikmat sapa Allah alaihim kepada mereka minan nabiyyin min lil bayan atau min lil inci, menjelaskan yaitu dari golongan para nabi, minan nabiyyin wa syuhada dan dari golongan para syuhada, orang-orang yang mati syahid membela agama, wa shalihin dan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah, dan mereka itulah sebaik-baik teman nanti di akhirat. Jadi berdasarkan ayat ini bahwa para nabi, para syuhada, para sholihin, mereka itu adalah orang-orang ahli surga. Nah, kita akan dikumpulkan di akhirat bersama mereka apabila kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak dikatakan taat kepada Allah dan Rasulnya manakala kita tidak taat kepada kedua orang tua kita atau durhaka kepada orang tua kita. Ketaatan kita, kepatuhan kita, ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya ditolak oleh Allah apabila kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Karena Allah sudah titipkan ridhonya kepada kedua orang tua kita. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah menegaskan, ridallah biridal walidain wa rasulullah bisuhil walidain. Ridho Allah bergantung pada keridhaan orang tua. Artinya Allah akan ridho kepada kita manakala kita sudah mendapatkan keridhaan kedua orang tua kita. Dan Allah akan murka kepada kita manakala kedua orang tua kita pun murka kepada kita. Jadi ketaatan kita kepada Allah dan Rasul ditolak oleh Allah, ditolak oleh Rasulullah kalau kita durhaka sama orang tua. Kategori orang tua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita beradab kepada mereka, menurut keterangan di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada 4 golongan. Ini kategori orang tua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan. Itu ada 4 golongan. Yang pertama, ayahanda dan ibunda kita yang melahirkan kita, membesarkan kita, yang menghidupkan kita, memberi makan kepada kita. Ayah kandung, ibu kandung. Yang kedua, para ulama, para tuan-tuan guru, para kiai, para asatidz yang telah memberi kita ilmu sehingga rohani kita sehat, sehingga iman kita kuat, sehingga kita menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Guru-guru kita, para ulama, kenal nggak kenal,
tidak pernah belajar. Setiap para ulama itu guru kita. Walaupun kita tidak kenal siapa dia, atau walaupun baru ketemu, tetap mereka punya hak untuk kita hormati. Itulah orang tua kita. Ayah kandung kita, ibu kandung kita memberi kita santapan jasmani, makan, minum, jajan, dan sebagainya, sehingga kita tumbuh dengan subur, menjadi dewasa, menjadi gede, dan kemudian salah. Itu jasa orang tua kita. Tapi jangan lupa, guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita, mereka pun memberi makan kepada kita, tapi makannya bukan berupa materi, bukan berupa makanan, bukan berupa minuman, tapi berupa ilmu. Makanan berupa ilmu jauh lebih berharga daripada makanan berupa makanan. Makanan yang kita konsumsi berupa makanan, ujung-ujungnya dibuang ke toilet, terpojok. Tapi makanan berupa ilmu dibuang ke toilet enggak? Tidak. Membuat kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga rohani kita manusia kan terdiri dari dua unsur jasmani dan rohani. Dua-duanya harus sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Itulah yang kita harapkan. Jangan hanya sehat jasmani, jasmaninya sehat, badannya gemuk, tinggi, makannya gembul, tapi rohaninya sakit. Sholat itu, ngaji itu, tiba naik kapok. Mau kan seperti itu? Itu rohaninya sakit. Kenapa Pak? Karena Anda dikasih makanan berupa ilmu. Akan bisa ngomong begini, karena ada ilmunya. Coba sekarang coba ngomong pingsan enggak? Bapak bisa karena nggak ada ilmunya. Makanya thalabul ilmi khairun min thalabil mal. Mencari ilmu itu jauh lebih baik daripada mencari harta. Dengan ilmu orang bisa meraih harta, orang bisa meraih dunia, orang bisa meraih bahagia dunia akhirat. Bahkan dengan ilmu orang bisa meraih surga, bisa meraih kenikmatan yang ada di dalam surga, asalkan ilmunya diamalkan, ilmunya diajarkan, ilmunya disodakohkan kepada orang lain. Kata Nabi, khairullah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, woman is best in the world. Manusia terbaik di alam dunia, kata Nabi, anfa'uhum linnas, adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalian akan menjadi orang-orang yang bermanfaat asalkan kalian berilmu. Bagaimana mungkin 20 tahun yang akan datang kalian bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain kalau kalian sendiri bodoh, buta dalam agama, baca Quran nggak bisa apa-apa? Manfaat dari mana? Makanya ilmu ini penting ilmu. Orang yang beriman akan dapat derajatnya. Insya itu janji Allah, ya ta'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengangkat derajatnya, martabatnya, harkatnya, kedudukannya orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Dibikin beda sama Allah. Jadi beriman saja nggak cukup, harus dilengkapi dengan amanu utul ya alladzina amanu waladzina utul ilma, orang-orang yang beriman dan berilmu. Beriman aja nggak cukup, lengkapi iman kalian dengan ilmu agama, sehingga dengan ilmu insya Allah kalian bisa menyempurnakan keimanan kalian kepada Allah. Itu yang kedua ya. Yang pertama, ayah anda ibu akan kita. Yang kedua, kata orang tua yang punya hak yang sama untuk kita hormati, kita muliakan adalah guru-guru, para kiai, para ulama. Itu juga mereka orang tua kita, mereka yang memberi ilmu kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang bermanfaat. Bahkan kalau kalian berbuat durhaka sama orang tua kalian, masih ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi kalau kalian berbuat durhaka sama para ulama, sama guru kalian minta pendapat kepada seluruh pahlawan di alam dunia, seluruh pahlawan kita akan membenarkan sikap kalian. Dan sampai mati kalian tetap berada dalam muka Allah,
kecuali apabila guru kalian sudah ridho kepada kalian. Bahkan ilmu kalian tidak akan bermanfaat, tidak akan barokah, tidak akan menimbulkan menghasilkan berbagai macam kebaikan. Bahkan justru ilmu yang kalian miliki akan menjadi ajab buat diri kalian, mana kalian menjadi murid yang berkata sama guru. Sehingga di dalam kitab Salim Muta'alim diterangkan, man ada ustadzah bahwa sallallahu alaihi barakatul ilmi. Barang siapa yang membuat hati gurunya kecewa, membuat hati gurunya kesal, membuat hati gurunya menangis, baik dengan sikapnya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan tindakannya, sehingga gurunya hatinya kecewa sama dia, sehingga gurunya hatinya berubah sama dia, yang tadinya suka jadi nggak suka, maka haramallahu alaihi barakatul ilmi. Allah benar-benar mengharamkan kepadanya keberkahan ilmu. Akhirnya pinter mah pinter, tapi pinter nggak benar, pinter kebeling. Kalau dia jadi pejabat yang korup. Kalau dia jadi janda yang bengis. Nah, bilang karena ilmunya nggak berkah, nggak mendatangkan kebaikan buat dirinya, tapi malah itu mendatangkan keburukan. Itu diakibatkan karena menyakiti guru. Guru itu orang tua kita. Golongan yang ketiga yang termasuk dalam kategori orang tua yang patut kita hormati, kita muliakan adalah siapapun yang usianya jauh di atas kita, para sesepuh, para orang tua, lansia. Lansia itu kepanjangannya apa? Lanjut usia, kakek-kakek, nenek-nenek, walaupun mereka bukan kakek kita secara nasab, nggak ada sambungan aliran darah, bahkan kita nggak kenal siapa dia. Walaupun dia sekolah SD pun tidak, dia orang kampung, hanya pekerjaannya serabutan atau jadi tukang rongsokan, mencari barang-barang bekas, tetap mereka punya hak untuk kita hormati. Sudah kita muliakan. Kita jangan sombong yang mentang-mentang kita S1, S2, S3, SDRM, S-Bendol, S-Doger, S-Geprok, S2, lalu kita petang-peteng lewat di depan kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan nyaris mau kita naik di mana ilmu kamu? Ditaruh di mana ilmu kamu? Nggak ada adab. Seseorang itu dikatakan berilmu kalau adabnya tinggi, akhlaknya bagus. Walaupun ilmunya tinggi tapi akhlaknya rusak, itu lebih rendah derajatnya daripada rongsokan. Orang rendah berakhlak tinggi itu jauh lebih tinggi daripada pejabat tinggi berakhlak rendah. Dan Rasulullah itu selanjutnya untuk memperbaiki akhlak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata beliau, sesungguhnya aku diutus selamanya untuk menyempurnakan akhlak. Dipercuma kalian berilmu kalau nggak berakhlak. Nol, nggak ada apa-apanya, nol, nggak ada apa-apanya. Dan akhlak yang baik, akhlak itu menjadi barometer, menjadi standarisasi, menjadi tolok ukur, menjadi patokan akhlak itu terhadap kesempurnaan iman seseorang. Artinya seseorang imannya sempurna atau tidak, lihat akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, akhlaknya terpuji, akhlaknya mulia, itu menunjukkan bahwa imannya sempurna. Kalau Rasulullah akhlaknya terbaik, istiqomah, berarti Rasulullah imannya sempurna. Di akhlaknya jadi patokan. Dan sebaliknya, kalau seseorang itu akhlaknya bejat, moralnya rusak, menghalalkan segala macam cara, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, hukum-hukum Allah dilabrak, melampaui batas dari batas-batas yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, batas-batas yang telah ditetapkan oleh Rasul dalam hadis dilabrak semua, akhlaknya bejat. Walaupun dia pejabat tinggi, tetap dia rendah, gak ada apa-apanya, gak ada apa-apa. Nah, berarti menunjukkan bahwa dia imannya rusak. Rusaknya akhlak itu cerminan menunjukkan bahwa rusaknya iman. Jadi akhlak itu tolak ukur.
ukur, dari standarisasi, dari barometer, dari patokan terhadap sempurna atau tidaknya iman kita. Sehingga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kata beliau, orang mukmin yang paling sempurna imannya ahsanuhum khuluqa adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Walaupun ada orang ilmunya sedikit, bahkan dia bukan orang berilmu, SD juga nggak lulus, apalagi SMP, SMA, apalagi kuliah nggak pernah duduk di bangku sekolah, tapi akhlaknya bagus, ketemu orang ramah, senyum, ucapin salam, menyapa, lihat orang susah di bangku sama dia sesuai kemampuannya. Padahal dia bukan orang berpendidikan, tidak bertitel, tapi akhlaknya bagus. Rasulullah bukan S1, bukan S2, S3. Rasulullah bukan profesor, bukan dokter, tapi kemuliaan akhlaknya di atas mereka semua. Nah, umpama ada orang seperti itu rendah, menurut ukuran manusia zaman sekarang itu orang rendah, gak ada apa-apanya, SD juga nggak sekolah, tapi akhlaknya bagus. Nah, orang seperti ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Berkata Al-Alim, Al-Allama, Al-Fadil, Al-Jamil, Al-Amil, Syekh Al-Junaid rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, arba'un abda a'la darajat wa in qalla ilmu wa amalu. Al-ilmu wa tawadhu wa sahahu wa hudud. Ada 4 perkara seseorang akan diangkat derajatnya ke derajat yang tinggi, yang mulia, kedudukan yang mulia. Walaupun orang tersebut orang biasa-biasa saja, ilmunya sedikit, bahkan nggak ada ilmunya, ibadahnya biasa saja, nggak terlalu rajin, biasa, tapi diangkat derajatnya naik ke atas, menjadi mulia apabila yang 4 perkara ini ada pada dirinya. Pertama, hilim, sifat hilim, penyantun, di mana sifat hilim ini adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Beliau itu penyantun. Rasulullah nih, ada orang Yahudi, nenek-nenek, setiap hari pagi dan sore disuapin sama Rasulullah. Disuapin. Rasulullah kan tangannya lembut, lebih lembut daripada kapas, sutra, lembut tangannya, halus. Si nenek Yahudi ini buta matanya. Nah, ketika Rasulullah sedang menyuapi dia sesuap makanan, si nenek ini dia ngomongin Muhammad Rasulullah. Saya benci sama Muhammad yang aku Rasul, yang tersunnah ala Quraisy. Ngapain bawa Islam? Ada itu yang saya nyuapin Rasulullah. Rasulullah nggak marah. Lu disuapin dengan sabar, penuh penyantun. Nah, cerita singkat, si nenek Yahudi ini meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunia. Lalu pekerjaan Rasulullah untuk menyuapi si nenek tersebut diganti oleh sahabat yang lainnya, kalau nggak salah oleh Umar bin Khattab. Kan beda tangannya. Kalau Rasulullah lembut halus, kalau Rasulullah anak keras. Nah, ketika disuapi si nenek Yahudi ini oleh Umar bin Khattab, dia ngomong, ini kok perasaan tangannya beda sama yang biasa nyuapin, lembut halus. Yang biasa nyuapin saya kemana? Udah meninggal ya nenek. Siapa dia? Dia Muhammad Rasulullah yang nenek ketika disuapin sama dia suka ngejelek-jelekin. Dia nangis langsung kok. Nangis di sana itu. Oh Pak, selama ini saya menjelekkan dia. Padahal selama ini yang nyuapin saya adalah dia. Dia nyesal pengen ketemu Rasulullah. Itulah sebab Rasulullah yang ya, kalau kita suka nyuapin, kita jelek-jelekin, nyuapinnya berhenti gak? Berhenti kita mah. Ngapain orang yang udah disuapin, ditolong, malah jelek-jelekin saya? Nah, males lagi kita mah ya. Rasulullah enggak. Itulah ada Rasulullah. Kalau diangkat derajatnya, Rasulullah menjadi teladan bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, tapi karena anaknya yang luhur dan mulia yang agung. Sampai-sampai keluhuran akhlak Rasulullah langsung dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin
nggak butuh pujian dari kita, sudah mendapatkan pujian dari Allah yang Maha Terpuji. Nah, itu yang ketiga, siapapun yang usianya jauh di atas kita, walaupun dia orang kampung, orang bodoh, orang miskin, tetap dia punya hak untuk kita hormat, untuk kita muliakan. Kalau kita jalan di depan dia, jangan tangkap ketempeng, jangan untuk permisi kene, tunjukkan adab yang baik, akhlak yang baik. Itulah orang berilmu. Jadi setelah itu beriman, tidak lihat akhlaknya. Ya, kalau akhlaknya bagus berarti dia berilmu. Kalau hati jelek, kalau dia berilmu berarti dia bodoh. Yang keempat, golongan yang keempat, kategori orang tua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, adalah suami dan istri. Ketika seorang gadis belum menikah, keselamatan gadis itu dunia akhirat berada dalam tanggung jawab kedua orang tua, terutama bapaknya. Tapi ketika seorang gadis tersebut dipersunting oleh seorang laki-laki dan menjadi istrinya, maka tanggung jawab kedua orang tuanya berpindah kepada suami. Berarti posisi kedudukan suami menggantikan orang tua. Harus menjaga istrinya, keselamatannya dunia dan akhir. Jangan hanya menjaga makannya, minumnya, pakaiannya saja, rumahnya, tapi jaga keselamatan istri, dunia dan akhirat dari api neraka. Itulah tanggung jawab suami. Jadi dia meneruskan tanggung jawab orang tua di saat dia belum menikah. Makanya ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua itu kalau anak tersebut belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, ridho Allah, murka Allah bergantung kepada suaminya. Jadi Allah akan ridho kepada seorang istri manakala si istri tersebut mendapatkan ridho suami, dan Allah akan murka kepada seorang istri manakala si istri tersebut mendapatkan murka suami. Sehingga ada hadis yang mengatakan ayu maqatil mata wa zawjuhan harodil daulat bijannah min aisyiti. Perempuan mana saja yang sudah mendapatkan keridhaan suaminya, dia meninggal dunia dalam mendapatkan keridhaan suaminya, maka dia nanti di akhirat oleh Allah SWT akan dipersilakan masuk surga lewat pintu mana saja. Silakan bebas. Tuh, wanita seorang istri yang meninggal dunia mendapatkan ridho suami. Makanya di dalam kitab buku Rujin ada riwayat, ada seorang wanita soleha yang punya suami orang munafik. Mungkin kalian pernah dengar riwayat ini. Ada di dalam kitab buku Rujin. Ada seorang wanita soleha punya suami seorang munafik. Ini wanita soleha taat beribadah, taat dalam beragama. Mau melakukan kebaikan apapun, si wanita ini selalu membaca basmalah. Sampai-sampai suaminya bosan dengarnya, bahkan tunanya bosan, sebel. Bentar-bentar Bismillahirrahmanirrahim, mau apa aja Bismillahirrahmanirrahim, sebel tuan punya itu kayak gini, kata suaminya, karena suaminya munafik, nggak paham agama. Nah, satu hari suami ini punya ide, punya inisiatif, gimana caranya supaya dia berhenti dari mengucapkan basmalah. Akhirnya dia ngetes, dipanggillah istrinya, wahai istriku, ta'ali sini kemari, come on, ini aku titip uang 10 juta ya, kamu simpen yang rapi di tempat yang aman, jangan sampai hilang. Jika sewaktu-waktu aku tanyakan uang ini harus ada, kalau hilang kamu tahu sendiri resikonya, akibatnya. Baik suamiku, insya Allah akan saya simpan uang ini dengan baik, insya Allah aman. Nah, yaudah, aku pulang dulu. Tahu-taunya suaminya ngintip di mana istrinya menyimpan uang. Begitu uang itu diserahkan sama suaminya, itu si istri soleha dia menerima uang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya keluar, dia mau jalan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ngambil kunci Bismillahirrahmanirrahim. Dia masukkan kunci ke lubang kunci Bismillahirrahmanirrahim. Dia mau buka kunci, cetrek Bismillahirrahmanirrahim. Dia tarik pintu lemarinya Bismillahirrahmanirrahim. Dia taruh uang Bismillahirrahmanirrahim.
Dia tutupkan pintu lemarinya, bismillahirrahmanirrahim. Dia kunci lagi, ketek, bismillah terus. Diisi sama suaminya, yang munafik itu. Oh, di situ tahu. Nah, cerita singkat, ketika istrinya lagi ke belakang, suaminya masuk dan diambil kunci, dibuka lemari, diambil uangnya, uangnya dibuang ke sumur. Terus lemarinya ditutup lagi, dikunci lagi, kuncinya taruh di tempat semula. Beberapa hari kemudian, suaminya nanyain, uangnya masih ada nggak kira-kira? Uangnya masih ada nggak kira-kira? Udah nggak ada. Kemana? Sumur. Dibuang kemana? Sama siapa? Sama suaminya yang munafik. Nah, beberapa hari kemudian suaminya yang munafik nanyain uang itu. Wahai istriku, uang yang aku titipkan waktu itu tolong ambil. Mau aku pakai sekarang, mau aku gunakan. Baik, suami itu dia jalan, bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil kunci, bismillahirrahmanirrahim. Dia masukkan kunci ke lubangnya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia buka, bismillahirrahmanirrahim. Dia tarik kembali, uang udah ada lagi. Luar biasa enggak? Pertolongan Allah, barokah, bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ada keterangan mengatakan annal basmalata kasiratul barokah, bahwasanya basmalah bismillahirrahmanirrahim itu banyak keberkahan. Orang-orang dulu bisa jalan di atas lautan cuma baca bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim udah jalan di lautan. Coba kalau kita jalan di lautan, ya tenggelam kita. Kalau baca bismillah sekali, dan kita tidak dosa. Itu seperti yang sangka para wali dulu. Jalan di atas lautan cuma baca bismillah doang. Rasulullah ketika menyembuhkan kaki Abu Bakar Siddiq yang dipatuk ular di Jabal Sur, cuma bismillah bisa langsung sembuh. Karena hatinya bersih, makanannya bersih, nggak masuk dalam haram. Gitu. Jadi bukan bismillahnya yang nggak bermanfaat, kita yang kotor. Bismillah tetap bermanfaat. Cuma kita yang kotor, banyak dosa, banyak makan haram dalam tubuh kita, sehingga ucapan kita nggak diterima sama Allah. Nah, bismillah, makanya mau apapun ketika kita akan melakukan kebaikan jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Jangan ingat apa yang dipesankan oleh anak-anak kamu. Kalau mau makan baca bismillah, setelah makan alhamdulillah. Kalau mau nambah jangan banyak-banyak, orang lain jadi enggak kebagian. Ya, bismillah. Nah itu 4 golongan yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan. Mereka adalah orang tua kita semuanya. Pertama, ayah kandung, ibu kan. Yang kedua, guru-guru kita yang memberi kita sehingga kita sehat rohani kita, sehingga kita menjadi orang bermanfaat untuk masyarakat, agama, bangsa dan negara. Yang ketiga, siapapun kenal atau tidak kenal, usianya jauh di atas kita, yaitu para sesepuh, walaupun mereka nggak tamat SD tetap dihormati. Yang keempat, suami bagi istri. Mudah-mudahan apa yang akan sampaikan ini bermanfaat ya. Oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dan kita oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan kemampuan untuk dapat merealisasikan, mengaplikasikan, memanifestasikan, mengamalkan ilmu kita masing-masing supaya menjadi keberkahan. Ilmu kalau nggak diamalkan nggak akan menjadi keberkahan. Supaya berkah ilmunya diamalkan, walaupun ilmunya sedikit. Orang yang ilmunya sedikit diamalkan itu jauh lebih baik daripada orang ilmunya banyak tidak diamalkan. Baik, pengumuman nanti hari Ahad, insya Allah kalau tidak ada halangan, dan mudah-mudahan tidak ada halangan, semuanya sehat panjang umur. Hari Ahad setelah pengajian santri pada subuh dan setelah para santri sarapan atau setelah para santri mandi, ya kira-kira jam 7 atau jam 7.30 seluruh para santri putra putri kembali kumpul di masjid sini
karena akan ada pemotoan. Jadi seorang dipoto, baik santri putra, santri putri. Pakaian bebas, gunakan pakaian yang terbaik. Khudhu zinatakum, gunakan pakaian yang terbaik, walaupun nggak mahal. Yang paling terbaik, rapi, bersih, ya, bersih, rapi, baik, nggak usah mahal, nggak perlu mahal. Ya daripada pakaian mahal tapi kotor, nggak rapi dan tersikat, yang mendingan pakaian murah tapi rapi, tersikat, bersih, kan? Jadi pakaian rapi, pakaian bersih, pakaian indah nggak perlu mahal sebenarnya. Ya. Jadi bebas pakaiannya, nggak mesti seragam. Nanti dipoto sama orang. Itu untuk apa? Untuk akan membuat KTPS, kartu tanda pengenal santri. Jadi nanti kalian sebenarnya punya tanda pengenal. Jadi kalau kalian kemana-mana, umpama ada kecelakaan kan bisa kita alami, kan? Ini kan dibakar alami. Alami udah ada di Google kan? Google lihat ya, udah masuk. Tapi mudah-mudahan begitu selamat semua ya. Nah, antisipasi aja, jaga-jaga. Atau barangkali ya, barangkali dulu yang diculik, gitu kan? Diculik. Kemudian pemotoan yang kedua itu nanti setiap santri foto bareng sama akan berdua, ya, baik putra maupun putri. Jadi akan posisi duduk, nanti santri kanan berdiri di santri kanan, santri putra maksudnya berdiri di kanan, bukan santri kanan berdiri di putra, bukan, balik itu. Nah, kalau diputar dari kepala nanti ya, terus santri putra berdiri di kanan, di foto berdua-dua. Kalau santri putri berdiri di kiri karena panitia diciptakan oleh Allah, yaitu tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Jadi waktu kanan di kiri jangan kanan. Ya. Nah itu mah untuk kenangan akan, untuk memori akan mau koleksi, supaya nanti akan tahu, oh ini orang ini pernah ngaji ke akan. Gitu. Nanti manakala kalian udah rumah tangga, udah bicara 4, 5, nanti akan kirim fotonya, share ke, oh jadi kan jadi ingat lagi, oh iya itu saya, kan? Ya itu hari Ahad insya Allah ya, setelah pengajian qiraat Qur'an. Kemudian oleh karena kurang lebih sekitar 3-15 hari tadi atau kurang lebih 2 minggu lagi pelaksanaan rencana kita mau menyelenggarakan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 18 malam Ahad 18 November 2023 garis miring 5 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Jadi kurang lebih 15 hari lagi. Jadi terutama kepada KP3 ini agar malam ini kita melakukan rapat ya, rapat intern nanti di rumah aja sambil ngopi ya. Habis rapat ya kita makan nasi goreng bareng-bareng ya, nanti pokoknya nasi gorengnya banyak di nasi goreng ya, datangnya ke sana gratis ya, gratis datangnya, makannya juga gratis, nggak usah makan uang, makan nasi goreng aja. Kita rapat, jadi harus kerja ekstra lah. Jadi kita akan rencana hari Senin akan mau ke Citra, mau bikin banner ukuran besar, akan kami kirim duitnya. Kalau duitnya kalau ada dari mana aja, akan mampu lagi sebenarnya dia mahal. Akan benar pengangguran ke usahanya mau jadi dalam hotel juga, dalam gorengan juga. Pengangguran berat ya, tapi alhamdulillah kayak baik, berkah, dijamin kalau nah kita sedang mau bikin banner ke kita, nanti minta diantar sama siapa ya yang bisa ngantar, semua bisa tuh, Senin, ya, iya, nanti hari Senin ya, hari Senin sekitar jam 9 ya, takutnya kalau jam 8 itu belum buka ya, di flight profesi Nanda ya. Kita bikin banner, sekali kita bikin stempel pesantren, keren sudah dalam stempelnya. Sekali kita bikin box surat gitu ya, stempel alamin, box surat alamin, dan sekalian bikin banner untuk perayaan Maulid Nabi. Kemudian yang ketiga jangan lupa nanti malam Ahad
yang kedua di bulan November, tepatnya tanggal 11 November 2023, itu seluruh santri putra putri diundang sama pimpinan Majelis Zikir Al-Hayat, yaitu Haji Abdurrahman SE, Pengajar Ekonomi, diundang untuk hadir. Jadi kalian berangkatnya setelah sholat maghrib langsung berangkat. Nanti diantar sama putra pakai mobil putra, dan nanti ditambah diantar pakai mobil Binovi ya. Gitu. Pokoknya berangkat setelah maghrib. Aku itu maghrib gak ada sono, gak ada BK ya. Bapak kan ngajar nanti dulu di Masjid Al-Ikhlas. Jadi akan nanti setelah selesai sholat isya, setelah saya ngajar akan langsung ke situ, langsung lokasi di Masjid Zikir Al-Hayat. Nah kalian berangkatnya semuanya, santri, putra, putri, KP3, kemudian personil, tim hadroh, semuanya berangkatnya setelah maghrib ya. Nah itu yang ketiga. Baik, masih ada lagi ya, apalagi ya, kira-kira kalau dimantu diingatkan yang perlu, yang berkaitan dengan Maulid Nabi ini, apa ya? Kita tambah waktu. Sini bukan berapa? Jam 10 pas. Jam 10 pas. Kita tambah waktu 15 menit kan? Ya, itu sementara liputan di waktu ya. Mari, bentar. Baik, santria, belum jawab kan? Belum. Santri-santriat, mari kita akhiri pertemuan kita di majelis ilmu yang mulia ini, yakni di Pondok Pesantren Al-Amin. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan dengan membaca tasbih kafaratul majlis, kemudian beristighfar dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya bi'asyani wa karati aqwatan yadi yurata alamin. Ya muhailal judi wa karami. Ya muhailal judi wa